Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Putri Nabila, NIM 201340774, jurusan Manajemen Perdagangan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian konsep politik Islam. Politik dalam bahasa Arabnya disebut siyasah, yang diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggris politik. Siyasah berasal dari kata kerja dasar sa'asa yasu, siasa dalam fikih Islam, yang berarti mengurus sesuatu dengan hal yang membawa kebaikan baginya. Namun, asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata polis, atau diambil dari bahasa Yunani atau Latin, yang berarti negara kota, atau dapat juga diartikan sebagai kebijakan kekuatan kekuasaan pemerintah. Jadi, maka disimpulkan bahwa siyasah adalah perbuatan sayes atau pimpinan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, adalah Bani Israel, mereka diurus atau siyasah urusannya oleh para nabi. Ketika seseorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada para banyak khalifah. Selanjutnya, dalam sabda di atas dapat diketahui bahwa siyasah atau politik itu adalah upaya dalam mengurus urusan masyarakat. Dengan demikian, politik Islam itu sendiri merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengatur suatu pemerintahan, dalam hal ini masyarakat sebagai objek sesuai aspek ajaran Islam. Ada berbagai macam pendapat tentang pengertian politik itu sendiri. Yang pertama yaitu menurut Salim Ali Al-Banasawi, politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undangan-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Selanjutnya, menurut Ruslan Abdul Ghani, perjuangan politik bukan selalu, tetapi seringkali malahan. Politik adalah seni tentang mungkin dan tidak mungkin. Sering pula diartikan adalah pembentukan dalam penggunaan kekuatan. Yang selanjutnya yaitu menurut Profesor Miriam Budiajo, politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dan tujuan politik Islam. Prinsip dasar politik Islam meliputi yang pertama musyawarah. Musyawarah ini ialah konsep yang dapat membantu dalam memilih sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah dalam mengatur sebuah pemerintahan itu sendiri dengan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan komponen paling terutama dalam sistem politik Islam. Yang ketiga, prinsip kebebasan. Maksud kebebasan di sini ialah bukan kebebasan yang bersifat negatif, melainkan kebebasan bersifat positif. Yang keempat yaitu persamaan. Dalam ajaran Islam, setiap manusia laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam menentukan sebuah pilihan, menyampaikan pendapat, dan tidak ada pembeda dari mana asal-usulnya, bahasanya, serta keyakinan yang dianutnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip politik luar negeri. Yang pertama, saling menghormati fakta-fakta yang terikat. Yang kedua, kehormatan dan integrasi nasional. Yang ketiga, keadilan universal. Yang keempat, menjaga perdamaian abadi. Yang kelima, menjaga kenetralan terhadap negara-negara lain. Yang keenam, larangan terhadap eksploitasi para imperialis. Yang ketujuh, memberikan perlindungan dan dukungan pada orang-orang Islam yang hidup di negara lain. Yang kedelapan, bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral. Yang kesembilan, kehormatan dalam hubungan internasional. Dan yang kesepuluh, persamaan dan keadilan untuk para penyerang. Selanjutnya,
Tujuan sistem politik Islam ialah membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Demokrasi dan HAM dalam Islam. Poin A, konsep hak asasi manusia atau yang disebut dengan hak. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de l'homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya human right. Dalam bahasa Belanda disebut Mensenrechten, sedangkan Al-Quran di mana lebih dari 1400 tahun yang lalu diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia melalui rasul dan utusannya. Nabi Muhammad SAW merupakan cerminan nilai-nilai asasi bagi manusia. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Poin B, demokrasi. Demokrasi merupakan makna katanya berasal dari demos yang berarti pemerintahan, sedangkan dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara di mana segenap rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Ketika Abraham Lincoln menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal di Gettysburg pada tahun 1863, ia secara sederhana menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kalau diteliti lebih mendalam, inti dari demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Karena semua pemerintahan apapun bentuknya pasti berasal dari rakyat. Dan karena sebuah pemerintahan otoriter bisa juga berbuat baik untuk kepentingan rakyat. Jadi hanya pemerintahan oleh rakyatlah yang murni mencerminkan demokrasi. Poin C, HAM dalam dunia Islam. Berhubungan hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi. Oleh karena itu, yang perlu dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Negara-negara muslim yang sering menjadi sasaran atau pelanggaran-pelanggaran HAM karena banyak yang menilai bahwa hukum atau undang-undang yang mereka terapkan banyak yang membunuh terhadap hak-hak seorang. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi HAM. Ini bisa dipelajari mulai dari hukum, pidana, perdata, ataupun yang lain-lain. Perbedaan masing-masing negara dengan penerapan hukum memang disesuaikan dengan faktor kondisi dan situasi negara tersebut. Islam secara keras melarang total terhadap pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, pemalsuan, riba, perjudian, dan lain-lain. Poin berikutnya, demokrasi dalam dunia Islam. Hubungan antara Islam dan demokrasi masih menjadi tema perdebatan menarik dan masih belum tuntas. Tuntutan terhadap demokrasi makin marak dalam ranah global dewasa ini. Dalam konteks Islam, kecenderungan yang disebut Huntington sebagai gelombang demokratisasi ketiga memunculkan pertanyaan sendiri, sebab pada saat hampir seluruh dunia ketiga mengalami perkembangan demokrasi, negara-negara di dunia Islam tidak memperlihatkan tanda-tanda ke arah itu. Para sarjana muslim telah mendiskusikan masalah seputar hubungan antara Islam dan demokrasi, dan secara ringkas terdapat 3 kecenderungan. Pertama, Islam dan
Demokrasi dipandang sebagai dua sistem. Yang pertama, sebagai sistem politik, Islam tidak bisa disubordinasikan pada demokrasi. Islam dan demokrasi bersifat eksklusif. Bagi para pendukung pendapat ini, Islam merupakan sistem politik yang sempurna sehingga bisa dijadikan alternatif terhadap demokrasi. Kedua, Islam berbeda dari demokrasi. Apabila yang terakhir didefinisikan secara prosedural sebagaimana dipahami dan dipraktekkan di barat. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari jurusan Manajemen Perdagangan NIM 2013483. Saya akan menyampaikan materi 4. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan suatu konsep soal politik yang memposisikan Islam dan negara dalam keadaan saling membutuhkan, yakni Islam sebagai panduan moral bagi pengelolaan negara di satu sisi, dan negara sebagai sarana pembumian nilai-nilai Islam pada sisi yang lain. Genealogi gagasan masyarakat madani. Dalam petikan ceramah pada Festival Istiqlal 26 Desember 1995, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani ialah sistem sosial yang subur. Anwar Ibrahim kemudian secara rinci menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat madani seperti budaya multi etnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.